di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Pentingnya dilahirkan kembali. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi dasar kekristenan kita? Jawabannya adalah iman. Lois Berkhof menyatakan bahwa ada 4 jenis iman, yakni iman historis hanya karena keturunan, iman sementara berdasarkan emosi, iman mujizat, mengharapkan mujizat lebih dari pribadi Yesus, atau iman yang menyelamatkan melalui pertemuan pribadi dengan Kristus dalam kelahiran baru. Seharusnya kita memiliki jenis iman yang keempat. Namun ironisnya, banyak orang Kristen yang tidak mengerti arti dilahirkan kembali. Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi dan pengajar Israel. Ayat 1 dan ayat 10. Namun ia hanya mengenali Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Ayat 2. Dalam ayat 3, Yesus secara langsung menyatakan hal terpenting, yakni tentang kelahiran kembali. Meskipun Nikodemus adalah seorang yang memiliki jabatan rohani, namun ia belum memahaminya sehingga Yesus hendak mengajarkan kepadanya. 1. Apa arti dilahirkan kembali? Kelahiran kembali artinya lahir secara rohani, yaitu ketika seseorang berbalik 180 derajat dari kehidupan lama kepada kehidupan baru di dalam Tuhan. Bahasa Yunani metanoia, yaitu pertobatan, perubahan pikiran, dan perubahan hati. Kelahiran kembali tidak berbicara tentang kelahiran secara fisik melalui rahim ibu, ayat 4, tetapi kelahiran dari air dan roh, yakni ketika seorang menerima Roh Kudus di dalam hatinya karena kekuatan firman, ayat 5 sampai ayat 8. Kelahiran kembali merupakan pengalaman pribadi sekali seumur hidup dan membawa perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan seseorang. Bandingkan ayat 8b. Perubahan hidup bukan karena usaha manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. 2. Siapa yang harus dilahirkan kembali? Ayat 3 dan 5 menyatakan secara umum, jika seseorang. Lalu dipertegas kembali dalam ayat 7. Kamu. Kata kamu ditujukan kepada Nikodemus yang secara lahiriah adalah orang rohani. Ini berarti bahwa dilahirkan kembali harus dialami oleh setiap orang berdosa yang hidup jauh dari Tuhan, namun termasuk seorang yang taat menjalankan ibadah keagamaan, melakukan aktivitas rohani, dan bahkan memiliki jabatan rohani, tetapi belum percaya dan menerima Yesus dalam hati. 3. Bagaimana cara dilahirkan kembali? Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, ayat 3. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Ayat 4. Cara dilahirkan kembali telah disampaikan dalam pasal 1, ayat 12 dan ayat 13. Yaitu lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki, tapi dari Allah, ayat 13. Dengan percaya dan menerima Yesus, ayat 12. Ketika seseorang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, maka orang tersebut mengalami kelahiran kembali. 4. Apa berkat bagi orang yang dilahirkan kembali? Ada 2 berkat bagi orang yang dilahirkan kembali, yaitu pertama, melihat kerajaan Allah, ayat 3. Kedua, ketika seorang dilahirkan kembali, maka kemuliaan Allah yang hilang karena dosa dipulihkan kembali. Manusia yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, akan menerima kemuliaannya dan kembali disanggupkan untuk hidup memuliakan Allah. Setelah dilahirkan kembali, Nikodemus yang sebelumnya hidup untuk kemuliaan pribadi mengalami perubahan hidup.
bagi kemuliaan Tuhan. Bersama Yusuf Arimatea, Nikodemus menurunkan dan meminyaki mayat Yesus. Sumber tradisi gereja menyatakan Nikodemus melayani Yesus sampai akhir hidup. Sahabat Iktus, kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi sebuah relasi. Relasi itu dimulai pada waktu seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita harus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan pastikan bahwa kita pernah berdoa sungguh-sungguh di satu tempat, tidak meminta berkat, tapi hanya meminta pribadi Tuhan Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga kita beroleh kepastian keselamatan. Saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, bahkan orang tua saya pelayan Tuhan. Saya bertumbuh di lingkungan gereja dengan semua kegiatannya. Namun suatu hari, seorang bertanya kepada saya, "Apakah kamu telah dilahirkan kembali?" Saya tersentak dan merasa tersinggung. Namun jauh di dalam hati saya, sebenarnya saya tidak mengerti apa artinya. Sampai akhirnya saya menemukan jawabannya, bahwa kekristenan tidak menyelamatkan, melainkan hanya Yesus. Saya berlutut dan berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mengerti arti dilahirkan kembali dan sudah mengalaminya? Kapan dan dengan cara apa saya mengalami kelahiran kembali? Berkat apa yang saya terima melalui pengalaman kelahiran kembali? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena telah dilahirkan kembali. Yesus ada di dalam hati saya dan memberikan damai sejahtera dalam hidup saya. Saya juga mengalami hidup yang berkemenangan terhadap dosa dan kuasa kegelapan. Terima kasih atas perubahan hidup yang Tuhan kerjakan. Mengalami kasih yang baru dan dapat berbagi kasih kepada semua orang di sekitar saya. Bahkan Tuhan menaruh keberanian untuk bersaksi bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat untuk semua orang dari segala suku, kaum, dan bahasa. Amin. Orang yang lahir satu kali akan mati dua kali. Orang yang lahir dua kali akan mati satu kali. Kristus ada di